Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi perdagangan internasional. Di dalam kehidupan sehari-hari pastinya kalian pernah mendengar ya, ada berbagai macam transaksi ekspor impor yang barangkali kalian pernah ke pelabuhan, kalian pernah melihat aktivitas yang ada di sana ya, bongkar muat barang, ada kontainer-kontainer besar yang di dalamnya ada barang-barang yang akan diekspor ataupun barang-barang yang akan diimpor. Nah, di sini kita akan belajar lebih mendalam seperti apa perdagangan internasional tersebut. Di dalam bab sebelumnya ya, kita belajar tentang kerjasama ekonomi internasional yang dari itu akan berhubungan tentang munculnya aktivitas perdagangan di dalamnya ya. Selain itu di dalam hubungan ya perekonomian negara ya, di dalam struktur perekonomian 4 sektor di mana negara tersebut memiliki perekonomian terbuka, maka pastinya ada masyarakat luar negeri yang terlibat di dalamnya. Nah, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih, sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas ekspor, yaitu penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, atau aktivitas impor, yaitu perdagangan ya, pengiriman dari luar negeri menuju dalam negeri. Nah, tentunya perdagangan internasional ini sangat bermanfaat ya, karena suatu negara biasanya tidak dapat berdiri sendiri, di mana tentunya seperti halnya kita yang membutuhkan orang lain, maka negara pun sama ya. Untuk meningkatkan perekonomian bisa jadi perlu dilakukan adanya perdagangan internasional. Nah, berikut manfaat yang didapatkan. Yang pertama yaitu dapat memperoleh devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah kekayaan negara ya. Kekayaan negara yang disisihkan, yang disimpan bisa berupa mata uang asing ya, mata uang internasional, atau mungkin yang lain seperti contohnya devisa negara Tiongkok itu salah satunya adalah emas. Kemudian memperluas kesempatan kerja. Nah, ini ya, dengan adanya perdagangan internasional di mana nantinya ada aktivitas investasi juga ya, ada aktivitas perdagangan membutuhkan tenaga kerja selain uang ya, atau arus kas masuk ya dari luar negeri ke dalam negeri ya, dari ekspor. Selain itu dapat memperluas lapangan pekerjaan, sehingga dari memperluas lapangan pekerjaan tadi dampaknya adalah dapat meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian menstabilkan harga-harga di mana beberapa kebijakan dari pemerintah salah satunya adalah dengan mengimpor ya barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri, sehingga harapannya dari penyediaan komoditas atau barang tersebut diharapkan dapat menstabilkan harga-harga. Kemudian meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, di dalam perdagangan internasional kita akan terlibat dengan negara lain yang tentunya bisa jadi memiliki kualitas ya, baik itu barang atau jasa yang lebih baik. Nah, otomatis yang akan kita konsumsi, barang-barang yang kita dapatkan dari perdagangan internasional bisa jadi kualitasnya akan lebih tinggi daripada ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang ada di dalam negeri. Selain itu, produsen dalam negeri juga dapat meningkatkan daya saingnya untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Kemudian yang terakhir adalah mempercepat alih teknologi. Ya, tentunya di dalam perdagangan internasional aktivitas yang terjadi akan melibatkan ya SDM dari luar negeri salah satunya, di mana setiap ada aktivitas tersebut maka biasanya tenaga kerja ahli dari luar negeri diwajibkan atau diminta untuk bisa memberikan
atau mengajarkan teknologi yang mereka miliki, sehingga di sini ada keuntungan atau dampak positifnya, yaitu dapat menyalurkan ya pengetahuan atau alih teknologi. Nah, apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional? Di sini ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam ya. Bisa jadi di suatu negara ada yang banyak memiliki sumber daya tertentu dibandingkan yang lain. Contohnya perdagangan internasional antara Singapura dan Indonesia, di mana Singapura akan mengimpor ya pasir, mengimpor komoditas-komoditas lainnya ya. Kemudian Indonesia mengimpor barang-barang yang tentunya dikuasai atau yang dimiliki oleh Singapura. Kemudian selera, nah ini ya bisa menyebabkan terjadinya perdagangan internasional ya. Terutama mungkin bagi kalian yang menyukai barang-barang impor ya, dan menyukai beberapa merek-merek tertentu dari luar negeri. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh dari selera tersebut. Kemudian penghematan biaya produksi atau efisiensi, karena terjadinya perdagangan internasional akan memunculkan spesialisasi ya, di mana spesialisasi ini tentunya dapat meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian adanya perbedaan teknologi ya. Nah, selanjutnya apa saja yang dapat menghambat perdagangan internasional? Yang pertama, kestabilan keamanan dari sebuah negara. Ya, apabila di dalam negara tersebut ya politiknya tidak stabil, kemudian ada perang saudara barangkali ya, atau mungkin ada kelompok-kelompok kriminal yang belum bisa diatasi oleh pemerintah. Nah, maka ini dapat memunculkan hambatan perdagangan internasional ya. Salah satunya yang pernah kita dengar ada bajak laut itu ya, di beberapa perairan ya yang pernah ada di perairan internasional. Nah, ini juga bisa salah satu yang menjadi penghambat ya. Kemudian kebijakan ekonomi internasional ya, salah satunya adalah kebijakan perdagangan bebas ya. Kemudian kebijakan ada hambatan-hambatan lain ya yang digunakan oleh pemerintah. Nah, ini juga dapat menghambat. Ini kalau kita melihat ya contoh yang terkini ya, yaitu bagaimana perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika. Ini juga dapat menghambat terjadinya perdagangan internasional. Kerusuhan dan lain sebagainya ini masuk kestabilan keamanan ya. Kemudian tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, ini ya tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral salah satunya adalah untuk mengantisipasi ya tidak stabilnya kurs mata uang rupiah ya. Rupiah kalau ditukarkan ke mata uang asing ini harus stabil agar ini dapat memudahkan ya perdagangan internasional biar lebih lancar. Nah, selanjutnya ada teori perdagangan internasional ya, ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Di mana teori keunggulan mutlak ini dicetuskan oleh Adam Smith dan keunggulan komparatif adalah dicetuskan oleh David Ricardo. Untuk keunggulan mutlak intinya adalah jadi perdagangan internasional dapat terjadi apabila negara A dan B ya ini masing-masing memiliki spesialisasi. Jadi misal negara A spesialisasinya di rempah-rempah. Nah, ya. Kemudian negara B spesialisasinya di komputer. Nah, maka ketika negara B membutuhkan rempah-rempah, maka dia membeli ke negara A. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika negara A membutuhkan komputer, maka negara A akan membeli dari negara B. Nah, kemudian nomor 2, ini keunggulan komparatif. Perdagangan internasional dapat terjadi ya, walaupun sebuah negara ini sebenarnya punya keuntungan di semuanya ya. Contohnya kalau yang tadi rempah-rempah sama komputer ya. Nah, kalau keunggulan komparatif ini, negara A
unggul di dua-duanya, rempah-rempah maupun komputer ya. Tapi untuk mencapai efisiensi yang terbaik ya, biasanya negara A akan mengutamakan yang paling efisien ya, misalnya rempah-rempah. Negara B walaupun mungkin kalah dari negara A atas rempah-rempah dan komputer, tapi bisa memaksimalkan di komputernya, maka hal tersebut dapat menimbulkan ya, dapat terjadinya perdagangan internasional. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang pertama ini Indonesia dan Jepang, Indonesia unggul di rempah-rempah, Jepang unggul di elektronik, sehingga terjadi perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang. Kalau komparatif, Indonesia masih kalah dengan Jepang ya. Jepang unggul di rempah-rempah dan elektronik, tapi bisa tetap terjadi perdagangan internasional, di mana Indonesia akan memfokuskan di rempah-rempah ya, karena memiliki gap yang paling terendah ya dengan Jepang ya. Jadi Indonesia bisa 40, Jepang 50, sehingga selisihnya hanya 10 dibandingkan dengan elektronik yang selisihnya hingga 40 unit. Maka Indonesia akan memfokuskan di rempah-rempah dan Jepang akan difokuskan di elektronik, sehingga tetap terjadi perdagangan internasional. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kebijakan perdagangan internasional. Ada dua, di bidang ekspor dan di bidang impor. Yang pertama yaitu di bidang ekspor, ada diskriminasi harga, pemberian premi atau subsidi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Oke, kita bahas ini dulu ya di bidang ekspor. Jadi diskriminasi harga ini contohnya adalah ketika ada negara-negara tertentu yang ketika mengekspor barang atau jasa ke negara lain, dia memberikan perbedaan harga. Contoh, Indonesia mengekspor kopi ke Eropa dan ke Thailand. Bisa jadi Indonesia menerapkan ya diskriminasi harga, di mana kopi dijual ke Eropa seharga $10 misalnya ya per kilogram. Kemudian untuk di Thailand, karena pasarnya lebih murah ya di sana, maka dibuat harganya adalah $5 per kilogram. Nah, inilah yang dinamakan dengan diskriminasi harga. Kemudian ada pemberian premi atau subsidi ya. Jadi untuk pajak ekspornya dikurangi, bahkan kalau bisa diberikan subsidi agar produsen dalam negeri bisa meningkatkan ekspornya. Kemudian ada kebijakan dumping ya. Kebijakan dumping ini adalah kebijakan ekspor di mana harga di dalam negeri ya, kalau barang tersebut dijual di dalam negeri, ini harganya lebih murah daripada ketika dia menjualnya ke luar negeri. Contohnya adalah Jepang yang melakukan politik dumping ini ya, kebijakan dumping ini untuk menjual alat-alat transportasi, contohnya sepeda motor atau mobil ya, di mana harga sepeda motor dan mobil di Jepang itu lebih mahal daripada Jepang menjual sepeda motor dan mobil ke Indonesia. Nah, inilah yang dinamakan dengan politik dumping. Kemudian ada politik dagang bebas. Nah, ini berhubungan dengan free trade area ya, di mana ketika kita mengekspor barang maka tidak dikenakan tarif atau tidak dikenakan bea masuk ya, atau bea keluar. Kemudian ada larangan ekspor. Nah, ini ya, bisa jadi ini tujuannya biasanya untuk melindungi ya barang-barang yang memang tidak diperbolehkan untuk diekspor ya, karena bisa jadi ada kelangkaan atau bisa jadi agar nilai tambahnya bisa lebih baik. Nah, ini ya contohnya, ada kebijakan pemerintah yang melarang ekspor benih lobster ya, dimana tujuannya, harapannya yang diekspor bukan hanya benihnya saja, tapi sudah dirawat gitu ya benih ekspornya, sehingga harapannya bisa nanti ketika yang diekspor itu sudah berbentuk lobster gitu ya, bukan hanya benihnya saja, sehingga nilai tambahnya bisa lebih baik. Kemudian ada kebijakan di bidang impor, yaitu kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Nah, kalau kuota ini terkait salah satunya kebijakan untuk melindungi produsen dalam negeri ya, di mana impor juga tidak boleh berlebihan ya. Salah satunya adalah impor komoditas pangan ya. Contohnya adalah beras, ini harus ada kuotanya, karena kalau misalnya berlebihan ya, maka bisa jadi akan menghancurkan produsen dalam negeri. Contohnya
menghancurkan harga di tingkat petani ya, gabah di tingkat petani. Kemudian ada tarif impor ya, supaya impor juga tidak terlalu banyak ya. Khususnya kalau kita melihat ya, banyak sekali impor dari negara Tiongkok ya, barang-barang dari negara Tiongkok, maka biasanya akan ada penyesuaian atau tarif yang diberikan ya untuk mengatur ya supaya impornya tidak berlebihan. Kemudian ada subsidi ya, di mana ini biasanya digunakan apabila negara kita ya atau sebuah negara membutuhkan sebuah komoditas ya, suatu barang atau jasa yang sangat diperlukan, sehingga diberikan subsidi agar nantinya harga ya barang atau komoditas tersebut ya dapat lebih murah gitu ya. Dan yang terakhir adalah larangan impor ya, jadi larangan impor komoditas tertentu untuk perlindungan ya, perlindungan produsen, perlindungan yang lain gitu ya. Nah, tujuan kebijakan perdagangan internasional apa saja? Nah, kalau di kebijakan di bidang impor ya, pemerintah menetapkan tarif dan kuota untuk daging dan beras pada masa panen raya agar harga dan produksi terjaga. Kebijakan sebaliknya dapat dilakukan justru pada saat kebutuhan meningkat. Kemudian untuk di bidang ekspor, pemerintah menetapkan intensi pajak ekspor untuk CPO dan kakao agar ekspor CPO dan kakao khususnya ke negara Uni Eropa dapat meningkat. Nah, ini ya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada alat pembayaran ya. Ada alat pembayaran. Nah, ini ada valuta asing, kemudian ada barang ya. Ini ada maksudnya saling barter gitu ya, barang ya. Kemudian ada emas. Nah, ini kemudian cara pembayaran ada tunai, ada transfer telegrafis ya. Kemudian ada wesel dan letter of credit. Nah, ini kalau tunai jelas ya, menggunakan cash ya, uang tunai. Transfer telegrafis ini biasanya seperti perintah gitu ya, perintah pemindah bukuan ya. Biasanya memang dilakukan oleh bank ini ya. Jadi transfer telegrafis, wesel dan LC ini biasanya dilakukan oleh bank ya. Bedanya apa sih kalau wesel dan LC ini? Letter of credit ini biasanya akan diselingi atau diikuti dengan pinjaman ke bank tersebut ya. Jadi bank nanti akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Tapi kalau wesel ini tidak ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya. Di sini ada kurs valuta asing ya. Jadi memang beberapa mata uang internasional ya, mata uang yang biasa untuk dilakukan pertukaran ya atau jual beli mata uang ya, ini juga memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari kekuatan permintaan dan penawarannya. Nah, ini ya, maka dari itu kalau biasanya kita lebih banyak impor daripada ekspor, maka biasanya rupiah akan terdepresiasi atau nilainya akan turun. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau kita banyak ekspor ya, otomatis devisa juga bertambah, maka biasanya nilai rupiah akan terapresiasi, yaitu semakin membaik ya. Biasanya kalau semakin baik ya, ini mata uang luar negeri terhadap rupiah ya. Jadi 1 Australia US dollar kalau ditukarkan ya, kalau dijual ini harganya 10.241. Jadi kalau kita beli 1 dolar Australia maka membutuhkan 10.241 rupiah gitu ya. Tapi kalau kita punya dolar Australia ya, kemudian kita mau menjual, nah maka harganya dikenakan harga beli ini. Ingat, untuk harga jual beli ini adalah harga di money changernya ya, baik itu bank ataupun money changer yang lain. Jadi ini adalah harga jual di money changer, ini harga belinya di money changernya ya. Ini kalau ini US dollar ya terhadap rupiah. Nah, ini ya, semakin angkanya besar berarti artinya rupiah semakin terdepresiasi ya. Berarti kalau terapresiasi rupiahnya, ini angkanya harus semakin kecil.